Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Abdullah, NIM 2523260032, berasal dari kelas 1B. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemikiran pendidikan filsafat menurut beberapa tokoh. Nah, yang pertama itu ada Ismail Raji Al-Faruqi. Biografinya itu, nama Ismail Raji Al-Faruqi lahir di Java, Palestina pada tanggal 1 Januari 1921. Nah, pendidikan dasar di Palestina dan Lebanon. Nah, sarjana filsafat di The American University, Beirut 1945. Kemudian gelar master dalam filsafat diraih dari Harvard University. Kemudian dokter dari Indian University, dia juga mendalami ilmu keislaman di Al-Azhar University Kairo. Nah, karirnya itu menjabat sebagai gubernur di Gaila pada tahun 1945 sebelum pindah ke Amerika Serikat. Kemudian profesor di berbagai university di Amerika Serikat termasuk Temple University, dan juga dia mendirikan The International Institute of Islamic Town Hicks. Nah, juga ada pemikiran pendidikan menurut Ismail Raji Al-Faruqi sangat fundamental dan didasarkan pada konsep tauhid. Nah, yang pertama itu landasan pemikiran atau tauhid. Nah, implikasi pada ilmu pengetahuan, tauhid menuntut adanya kesatuan-kesatuan pengetahuan dan kebenaran tunggal yang bersumber pada Allah. Ilmu pengetahuan seharusnya tidak dikotomis karena semua ilmu pada hakikatnya adalah ayatullah. Nah, kemudian implikasi pada manusia. Nah, manusia diciptakan dengan potensi jasmani dan rohani untuk mencari ilmu pengetahuan. Bukan hanya untuk kebutuhan praktis, tetapi untuk mengenal dan mengakui Allah. Kemudian itu ada tujuan utama pendidikan. Nah, yang pertama itu membentuk kepribadian muslim yang utuh. Pendidikan harus menghasilkan individu yang memiliki keahlian dalam ilmu modern sekaligus menguasai ilmu warisan Allah. Kedua itu menghasilkan dikotomi ilmu, mengintegrasikan ilmu pengetahuan modern dengan nilai-nilai Islam sehingga tercipta ilmu yang utuh, terpadu, dan berdasarkan tauhid. Nah, yang ketiga itu menghakikatkan kembali peradaban Islam, membangkitkan kembali peradaban Islam. Nah, mempersiapkan cendakiawan dan ulama yang mampu mengarahkan umat Islam ke masa depan yang lebih baik dan menjadikan Islam sebagai esensi peradaban. Nah, kemudian itu ada Syekh Muhammad Naqib Al-Atas. Ia lahir 5 September 1931 di Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Pendidikan, dia memiliki latar belakang pendidikan Islam tradisional dan modern. Ia belajar di Neng English Process School di Johar Baru. Kemudian ia belajar agama dan bahasa Arab di Madrasah Al-Urwatul Mustaqah Sukabumi, serta melanjutkan pendidikan di English Church Johar Baru. Nah, dia memiliki beberapa karya itu seperti menulis lebih dari 30 buku dan banyak artikel mengenai filsafat, sejarah, dan peradaban Islam. Nah, seperti Islam and Schoolism. Ia wafat pada tanggal 23 Mei 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia. Nah, isi pemikiran pendidikannya itu konsep ta'dib. Ia lebih memilih istilah ta'dib daripada tarbiyah atau ta'alim untuk pendidikan Islam karena ta'dim dianggap lebih komprehensif. Ta'dib mencakup makna ilmu, instruksi atau ta'alim, dan pembinaan yang baik atau tarbiyah, serta menekankan disiplin tubuh, jiwa, ruh melalui pembentukan adab atau tata krama. Nah, tujuan utama pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang baik secara moral dan spiritual, bukan hanya secara material saja. Ia berpendapat bahwa manusia baik terbentuk dari individu yang baik pula. Nah, terus ada Islamisasi ilmu pengetahuan. Nah, pendidikan harus didasarkan pada epistemologi Islam. Bukan meniru model barat. Islamisasi ilmu pengetahuan adalah pembebasan manusia dari tradisi magis, mitologis, dan sekuler untuk mengembalikan manusia pada fitrahnya. Nah,
Kemudian ada model pendidikan. Nah, Universitas Islam harus menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai model utama untuk melahirkan manusia-manusia yang baik. Pendidikan harus mencerminkan manusia yang paripurna atau insan kamil, bukan hanya kepentingan negara. Kemudian ada penekanan. Nah, penekanannya adalah pada pembentukan akhlak yang mulia, sopan santun, dan kebaikan budi pekerti melalui penanaman kebaikan dalam diri manusia. Nah, yang ketiga itu ada Ibnu Muskawai. Nah, biografinya itu nama lengkap Abu Ali Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Yakub Ibnu Muskawai. Nah, lahir di Rai, Iran tahun 330 Hijriah atau 932 Masehi. Keahlian dia itu filsuf, akhlak, sejarawan dan ahli kimia. Jabatannya itu sebagai sekretaris dan pustakawan di bawah dinasti Bumayhi Baghdad. Kehidupan ia menghabiskan sebagai besar hidupnya di bawah keakhlifan Abbasiyah. Nah, dia wafat pada tahun 421 Hijriah atau sekitaran 1030 Hijriah. Nah, pemikiran pendidikan menurut Ibnu Muskawai itu tujuan pendidikan mencapai kesempurnaan karakter dan akhlak terpuji untuk meraih kebahagiaan sejati. Kemudian fokus utama itu membentuk individu yang seimbang antara akal, emosi, dan perilaku serta memiliki kecerdasan sosial dan emosional. Nah, kemudian ada metode pendidikan seperti pembiasaan, itu membentuk karakter melalui latihan dan kebiasaan yang diulang secara konsisten. Kemudian ada keteladanan, menjadi contoh yang baik bagi peserta didik. Kemudian ada dialog filosofis, itu menggunakan diskusi untuk memajukan individu menuju kebaikan. Nah, kemudian ada metode alami sesuai dengan kondisi dan waktu anak didik. Kemudian ada bimbingan dan arahan untuk memberikan panduan dan nasihat yang tepat. Peran lingkungan pendidikan, nah itu seperti keluarga, itu menjadi lingkungan pertama yang paling berpengaruh. Kemudian ada sekolah, tempat kedua untuk pembentukan karakter. Ketiga itu ada masyarakat atau lingkungan ketiga untuk berperan dalam menciptakan suasana yang kondusif. Kemudian juga ada pemerintah. Nah, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang baik secara keseluruhan. Nah, kemudian ada yang keempat, itu ada Hasan Langgulung. Biografinya itu Profesor Dr. Hasan Langgulung lahir di Rampang, Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Oktober 1934. Dan wafat di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 2 Agustus 2008. Ia menempuh pendidikan dasarnya di sekolah rakyat di Rapang dan melanjutkan pendidikan menengahnya di sekolah menengah Islam serta sekolah guru Islam di Makassar. Ia dikenal sebagai akademis yang produktif dan banyak karya tulis. Isi pemikiran pendidikannya itu pertama itu tujuan pendidikan Islam. Nah, tujuan tertinggi pendidikan Islam menurut Hasan Langguling adalah terwujudnya manusia yang sempurna, baik sebagai hamba maupun sebagai khalifah di muka bumi. Kemudian ada fleksibel dan adaptasi. Ia menekankan bahwa pendidikan Islam tidak boleh bersifat kaku. Sebaliknya, pendidikan Islam harus mampu beradaptasi dan berkembang dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi tanpa kehilangan esensi ajaran Islam. Kemudian ada asas fitrah. Nah, pemikiran Langgulung banyak bertitik tidak dari konsep fitrah manusia, di mana manusia dianugerahi potensi dan kemampuan dasar, termasuk akal untuk memilih antara yang benar dan yang salah. Nah, pendidikan berfungsi untuk mengembangkan potensi fitrah ini secara optimal. Kemudian pendidikan sepanjang hayat. Nah, pendidikan tidak terbatas pada jalur formal saja, tetapi mencakup pendidikan informal atau keluarga dan non-formal. Lingkungan keluarga yang harmonis dan islamis menjadi faktor utama keberhasilan pendidikan. Kemudian ada kurikulum yang sistematis dan relevan. Nah, kurikulum pendidikan harus dirancang secara sistematis, tidak rumit, dan disesuaikan dengan perkembangan psikologis usia peserta didik. Nah, pengulangan materi yang tidak harus dihindari. Nah, yang kelima itu ada Ibnu Khaldun. Biografinya itu Ibnu Khaldun bernama lengkap Abdurrahman bin Muhammad Abdallah, seseorang cendekiawan muslim terkemuka yang lahir di Tunisia pada tahun 1932. Ia wafat pada tanggal 19 Maret 1406.
Masehi. Ia dikenal sebagai bapak sosiologi Islam, ahli politik Islam, sejarawan dan pendiri ilmu historiografi, dan kemudian kehidupan dan karyanya memberikan kontribusi besar pada berbagai bidang ilmu pengetahuan termasuk pendidikan. Nah, isi pemikiran pendidikannya itu yang pertama tujuan pendidikan. Nah, pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi fisik dan spiritual individu secara holistik, melatih kemampuan berinteraksi sosial untuk membangun masyarakat yang maju dan mempersiapkan individu menjalankan tugas sebagai hamba dan khalifah Allah di bumi. Nah, kedua itu ada hakikat manusia didik. Nah, Ibnu Khaldun memandang manusia pada dasarnya tidak tahu menjadi tahu. Melalui proses belajar, berpikir, ia menekankan adanya perbedaan individual pada peserta didik, baik karena pembawaan usia maupun lingkungan, sehingga proses pendidikan harus disesuaikan dengan tahap perkembangan mereka. Kemudian ada metode pengajaran. Nah, yang pertama itu bertahap dan berkesinambungan atau berkesinambungan. Nah, materi pelajaran sejenis sebaiknya disajikan secara berkesinambungan tanpa jeda waktu yang lama untuk menghindari lupa dan memudahkan penguasaan keahlian. Nah, yang kedua itu ada pengulangan. Nah, keahlian diperoleh melalui pengulangan perbuatan yang membekas di akal manusia. Pengulangan yang terus-menerus akan menekankan keahlian dan menjadikannya permanen. Ketiga itu ada diskusi dan dialog. Nah, ia percaya bahwa melalui percakapan, perdebatan, dan dialog, seorang dapat mengasah insting dan pemahamannya yang lebih mudah. Kemudian ada tanpa kekerasan. Nah, guru harus bersikap kasih sayang, kepribadian yang mulia, berwibawa, dan menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Selain itu, guru juga harus berkomitmen secara profesional dalam penguasaan materi dan pengajaran. Nah, kemudian ada kurikulum. Nah, kurikulum ilmu Khaldun membangun ilmu pengetahuan menjadi beberapa cabang dan menyarankan agar ilmu guru atau ilmu alat seperti tata bahasa Arab tidak terlalu mendalaminya jika tujuannya utamanya adalah ilmu yang merupakan tujuan untuk sendiri, atau ilmu syariah atau ilmu-ilmu praktis, kecuali bagi mereka yang ingin menjadi ahli di bidang ilmu alat tersebut. Nah, yang keenam itu ada Muhammad Abduh. Biografinya itu Muhammad Abduh lahir pada tahun 1849 di Mahalat, Mesir. Ia menempuh pendidikan di University Al-Azhar, pusat pendidikan Islam terkemuka, dan lulus pada tahun 1877. Selama masa pendidikannya, ia dipengaruhi oleh pemikiran reformasi Jamaluddin Al-Afghani yang mendorong untuk mengkritis kondisi sosial dan politik saat itu. Ia wafat pada tanggal 11 Juli 1905 di Alexandria, Mesir. Nah, isi pemikirannya itu yang pertama itu ada tujuan pendidikan. Nah, tujuan utama pendidikan menurut Abduh adalah mendidik akal dan jiwa peserta didik secara seimbang, memungkinkan mereka mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Ia mengkritik dualisme pendidikan yang hanya fokus pada aspek duniawi atau aspek spiritual semata. Kemudian kurikulum terintegrasi. Ada Abduh mengusulkan mode kurikulum ini yang mengembangkan ilmu-ilmu umum, modern, dan ilmu-ilmu agama. Ia menekankan bahwa ilmu pengetahuan modern harus diajarkan di sekolah agama dan pelajaran agama harus dalam kurikulum sekolah umum. Kemudian ada metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran yang pertama itu metode pemahaman. Ia menjelaskan maksud dari teks yang dibaca agar siswa mengerti substisinya. Kemudian metode diskusi dan tanggung jawab. Nah, itu memberi kesempatan pada siswa untuk bertanya, mengungkapkan pendapat, dan berdebat yang menumpuk keberanian berpikir kritis. Dan yang ketiga itu ada metode latihan dan pengalaman. Nah, melatih siswa untuk mempraktekkan ajaran agama, misalnya peragaan ibadah di kelas sebagai teladan. Kemudian ada metode keteladanan. Nah, itu menekankan peran guru dan kepala sekolah sebagai teladan moral bagi peserta didik.
yang terakhir itu ada pentingnya rasionalisme. Nah, Abdu berpendapat bahwa akal memiliki kedudukan yang tinggi dan dalam Islam dan agama sejalan dengan akal. Ia menentang sikap jumat atau statis dan taklid buta atau mengikuti tanpa berpikir kritis, yang dianggapnya sebagai salah satu penyebab kemunduran umat Islam. Kemudian yang ketujuh itu ada Fazlur Rahman. Biografi Fazlur Rahman itu, Fazlur Rahman adalah seorang intelektual muslim abad ke-20 dari Pakistan, yang dikenal dengan pemikiran Islam modernnya. Ia lahir 21 September 1919 di distrik Hazara, India atau sekarang itu Pakistan. Nah, ia mendapatkan pendidikan dasar di madrasah dari ayahnya yang seorang ulama, meliputi studi keislaman seperti Al-Quran, hadis, fikih, dan bahasa Arab. Nah, pada usia 10 tahun ia sudah hafal 30 juz Al-Quran. Kemudian ia meninggal pada tahun 26 Juli 1988 di Cahcago. Nah, isi pemikiran pendidikannya itu, yang pertama itu ada tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikannya itu menekankan pengembangan aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik secara seimbang. Tujuannya adalah untuk menghasilkan individu yang inovatif, progresif, kreatif, jujur, dan adil. Kemudian ada integrasi ilmu. Nah, itu untuk mendorong penggabungan ilmu Islam klasik dengan ilmu modern seperti filsafat dan ilmu sosial. Kemudian ada kurikulum yang holistik. Nah, itu menginginkan lulusan yang tidak hanya menguasai ilmu agama tetapi juga memiliki kemampuan berbahasa terutama Arab dan Inggris dan pemikiran modern. Kemudian ada peningkatan fasilitas. Nah, ia mengusulkan agar lembaga pendidikan memiliki perpustakaan yang memadai dengan koleksi buku berbahasa Arab dan Inggris untuk mendukung penguasaan ilmu pengetahuan. Kemudian ada pendidik yang kreatif. Nah, mendorong para pendidik untuk melahirkan karya-karya keislaman yang kreatif dan memiliki tujuan yang jelas. Kemudian ada penguasaan bahasa. Nah, ia menekankan pentingnya menguasai bahasa, terutama bahasa Inggris dan bahasa Arab, sebagai kunci untuk menguasai budaya dan pengetahuan luas. Nah, yang terakhir itu ada Imam Al-Ghazali. Nah, biografinya itu, ia lahir di Tus, Persia pada tahun 1058 Masehi. Nama lengkapnya itu adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nah, ia memulai pendidikan dasar itu di Tus di bawah bimbingan gurunya Ahmad bin Muhammad Razakafi. Kemudian ia melanjutkan studi ke berbagai kota seperti Nasabur, Jarjan, Mazandaran, dan belajar dari guru-guru terkemuka seperti Imam Harmaim, Abu Ali Al-Faldi bin Muhammad bin Al-Farmadi. Imam Al-Ghazali wafat pada tahun 1111 Masehi di kota kelahirannya. Nah, isi pemikiran pendidikannya itu yang pertama ada tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan bukanlah sekedar pencapaian akademis atau status sosial, melainkan pembentukan insan paripurna atau kamil yang memiliki ilmu, amal, dan akhlak mulia serta berketorub atau mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kemudian ada pendidik atau guru. Nah, Al-Ghazali sangat menghargai peran guru, menyebutnya sebagai profesi yang memiliki beban besar. Seorang guru harus memiliki akhlak mulia untuk membimbing siswa dan tidak boleh seperti sumbu lampu yang menerangi orang lain tetapi dirinya terbakar. Kemudian peserta didik atau murid. Nah, murid juga memiliki tanggung jawab besar, termasuk menjaga kemurnian jiwa, bersedia menempuh perjalanan yang jauh untuk mencari ilmu, menghormati guru dan memahami kedudukan ilmu. Kemudian ada kurikulum. Nah, kurikulum harus mengintegrasikan ilmu pengetahuan agama atau syariah dan ilmu akiliyah atau rasional, akhlak, serta keterampilan hidup. Nah, klasifikasi ilmu didasarkan pada sifat dan kemanfaatan, bukan hanya pada nilai duniawi saja. Kemudian ada metode pendidikan. Nah, metode yang diusulkan mengacu pendekatan bertahap, seperti ceramah dan tanya jawab, cerita dan nasihat.
dalam pendidikan akhlak, beliau menekankan tahapan tahlil atau mengosongkan diri dari sifat buruk, terus ada tahli atau menghiasi diri dengan sifat baik, kemudian ada tajali untuk mencapai pencerahan spiritual. Kemudian ada aspek pengembangan. Nah, pendidikan harus mencakup 3 aspek utama. Yang pertama kognitif atau nalar dan daya pikir. Kedua ada afektif atau hati, kelabu dan rohani. Serta ketiga itu psikomotorik atau jasmani dan keterampilan. Nah, adapun isi pemikiran yang sangat masuk bagi saya. Nah, itu adalah pemikiran Imam Al-Ghazali. Nah, isi pemikiran Imam Al-Ghazali itu sangat masuk bagi saya karena relevan dan dapat diterima oleh logika kita. Berikut ada beberapa alasan mengapa saya memilih pemikiran Imam Al-Ghazali. Nah, yang pertama itu ia menekankan akhlak dan moral. Nah, di zaman modern yang seringkali mengedepankan aspek kognitif semata, pendekatan Al-Ghazali pada pembangunan karakter seperti akhlakul karimah dan etika sangat logis dan dibutuhkan pendidikan tanpa moral berpotensi menciptakan individu pintar yang tidak bermoral. Kemudian ada peran guru yang ideal. Nah, kriteria guru ideal menurut Al-Ghazali berakhlak mulia, membimbing, dan peduli sangat masuk akal. Kualitas pendidik adalah kunci keberhasilan sistem pendidikan manapun. Kemudian ada kurikulum yang komprehensif. Nah, penggabungan ilmu agama dan ilmu rasional atau ilmu umum menunjukkan pandangan maju yang menolak dikotomi ilmu. Logikanya, semua ilmu pengetahuan bermanfaat jika digunakan kemaslahatan manusia. Oke, mungkin itu saja penjelasan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.